Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari tugas yang berjudul Pemikiran Estetika, Idealisme, dan Awal Romantik. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang pertama, yaitu pemikiran estetika berdasarkan menurut Schopenhauer. Jadi di sini Schopenhauer itu memandang estetika itu bukan suatu keindahan yang bisa dilihat oleh panca indera gitu kan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa estetika itu adalah suatu keindahan atau bentuk yang bisa dilihat oleh panca indera. Itu adalah estetika. Tetapi Schopenhauer tidak. Schopenhauer itu membebaskan kita untuk berpikir yang kita tidak mau gitu, artinya apa? Karena kita bisa menurut Schopenhauer kita bisa melihat estetika atau keindahan itu dari alam lain, contohnya dari dunia lain gitu. Karena menurut Schopenhauer kita harus melihat dengan batin atau perasaan sesuai dengan estetika idealisme gitu kan. Jadi kita tidak jadi yang kita lihat oleh panca indera itu bukanlah estetika atau keindahan yang benar-benar lengkap atau nyata gitu kan. Jadi di sini menurut Schopenhauer awal romantik atau puncak romantiknya dalam Schopenhauer ini dia memilih musik puncaknya. Karena apa? Menurut Schopenhauer bahwa musik itu adalah suatu alat atau bahasa universal. Kenapa? Karena dalam estetika idealisme ini kita bisa ambil contoh dari sebuah musik yang kita sama-sama tahu bahwa musik itu diciptakan oleh pencipta musik yang memiliki makna tertentu gitu kan. Jadi kita bisa lihat musik itu tidak bisa dilihat oleh mata gitu kan, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa fisiknya itu tidak bisa dilihat. Jadi kita hanya bisa merasakan apa maksud yang disampaikan, apa maksud keindahan yang disampaikan dari musik tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat keindahan musik itu dari perasaan kita, dari batin kita gitu. Jadi itu yang disebut estetika idealisme menurut Schopenhauer. Dia tidak memandang bahwa estetika itu yang kita bisa melihat oleh panca indera kita gitu kan, karena itu tidak lengkap menurut dia. Tetapi dia bisa melihat dengan contoh musik gitu, karena menurut dia musik itu bahasanya universal, umum gitu kan. Jadi ketika kita mendengar musik, kita tahu apa makna yang musik itu sampaikan ke kita, ke pendengarnya gitu. Itu yang disebut bahwa kita itu harus berpikir, bahwa kita itu harus melihat suatu keindahan bukan hanya dari panca indera atau fisiknya saja, tetapi kita bisa melihat dari segi perasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya Fatmawati Rahman. Saya akan menjelaskan tentang estetika idealisme awal romantik menurut Friedrich Wilhelm Nietzsche. Jadi Nietzsche ini mengemukakan bahwa konsep estetika itu harus dilandasi oleh gagasan mengenai manusia itu dapat secara merdeka mengemukakan atau menyatakan kemauan atau kehendak diri manusia tersebut gitu dalam bentuk kreativitas. Nah, artinya di sini manusia itu bebas menyatakan, mengekspresikan apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri manusia tersebut ke dalam seni atau ke dalam seni tersebut gitu. Dia bebas, sama seperti yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dalam kehidupan sehari-hari kita bersedih gitu kan. Kita nyatakan dengan cara menangis, kita gembira. Kemudian kita ekspresikan dengan cara tertawa atau tersenyum gitu kan. Nah, itu sama seperti konsep yang dimaksud oleh Nietzsche ini gitu. Jadi dalam konsep estetika ini tidak ada batasan-batasan yang membatasi kita untuk
mengekspresikan hal tersebut gitu. Batasan-batasan tersebut misalnya seperti batasan moralitas atau batasan-batasan budaya gitu yang melarang kita untuk melakukan ini, sehingga menghambat kreativitas kita dalam seni, dalam kreativitas kita dalam menyatakan seni tersebut gitu. Nah, dalam hal ini kebebasan yang dinyatakan oleh Netsi tadi ini banyak disetujui atau banyak seniman-seniman yang sependapat dengan Netsi tadi gitu. Karena dengan adanya kebebasan tersebut, para seniman tersebut merasa mereka itu dapat lebih semangat dalam menyatakan kreativitas mereka ke dalam seni gitu, sehingga lahirlah bermacam-macam seni dari hasil kreativitas yang mereka hasilkan tersebut gitu. Misalnya seperti seni lukis mural, kemudian meme, kemudian lahirlah musik pop, musik metal, musik rock, dan lain sebagainya. Nah, itu karena adanya konsep estetika menurut Netsi tadi gitu. Misalnya misalnya seni lukis mural. Nah, dalam seni lukis mural ini pelukis atau seniman yang melukis lukisan mural tadi itu mengekspresikan tentang kritik sosial gitu kan. Dia bebas menyatakan kritik dia melalui lukisannya tadi. Kemudian meme gitu kan. Di dalam meme itu menceritakan tentang kritikan atau keadaan yang ada dalam kehidupan, tapi digambarkan dengan secara lucu, dengan lucu gitu. Kemudian lagu pop atau lagu rock itu bentuk dari hasil ekspresi yang dihasilkan dari kebebasan kreativitas manusia tadi gitu. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai estetika idealisme awal romantik menurut pemikiran Friedrich Wilhelm Nietzsche. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikria Kiki. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran estetika idealisme dan awal romantik menurut Friedrich Nietzsche. Bagi Nietzsche, seni itu adalah sebuah media yang memahami dunia, terutama memahami kebudayaan, religi, filsafat, dan lain-lain. Konsep estetika menurut Nietzsche ini dilandasi oleh gagasan atau pemikirannya mengenai manusia yang dapat secara bebas atau merdeka melaksanakan kehendaknya dan menjadi kreatif. Di sini estetika atau seni juga menjadi ruang di mana manusia dapat memahami realita atau kenyataan di kehidupannya, dan ia mampu mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya gitu. Jadi maksudnya di sini manusia itu dapat melakukan apa yang ia ingin lakukan, dan dia harus mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya sendiri sehingga ia menjadi kreatif, dan dia dapat melawan aturan yang membelenggu atau mengikat kebebasannya tersebut. Nah, jadi konsep estetika Nietzsche ini berpusat pada keinginan manusia untuk menjadi kreativitas. Terus dengan konsep estetikanya, Nietzsche dapat mengubah cara pandang seniman dalam melihat seni. Terus dia juga dapat mengubah paradigma seni abad ke-20. Contoh perubahan paradigma seni yang dipengaruhi Nietzsche ini yaitu dia melahirkan lukisan, meme, terus bahkan dia juga melahirkan musik yang bergenre pop, rock, metal, dan lain-lain gitu.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Sepsena akan menjelaskan pemikiran estetika idealisme menurut Hegel. Nah, konsep estetika idealisme Jerman dikemukakan oleh G.W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Nah, Hegel ini menjelaskan bahwa estetika ini berurusan dengan keindahan karya seni yang dihasilkan oleh manusia, bukan dengan keindahan alami atau pengalaman estetis. Nah, Hegel ini mempunyai konsep estetik. Nah, konsep estetik Hegel ini adalah konsep estetika yang paling kompleks. Nah, dapat kita jelaskan secara jelas. Nah, dalam teori dialektikanya, Hegel ini menjelaskan bahwa karya seni ini terbagi menjadi 3 pihak. Nah, 3 pihak itu yang pertama seniman, yang kedua karya, yang ketiga itu khalayak. Nah, menurut Hegel, khalayak ini menjelaskan baginya khalayak ini mengapresiasi karya seni ketimbang ide senimannya. Selanjutnya yaitu Hegel merumuskan 3 bentuk utama seni. Yang pertama yaitu bentuk simbolik, yang kedua yaitu bentuk klasik, yang ketiga yaitu bentuk romantik. Nah, yang pertama kita bentuk simbolik. Nah, bentuk simbolik ini adalah bentuk seni yang mencari ekspresi. Nah, dalam bentuk seni simbolik ini dapat kita lihat dalam kebudayaan kuno, khususnya Timur kuno, misalnya pada masa penjajahan baru, atau kebudayaan bangsa Israel, Mesir kuno, Persia, India, dan lainnya. Nah, menurut Hegel, arsitektur merupakan puncak bentuk-bentuk seni. Nah, simbolik ini karena memenuhi realitas dan sangat menekankan nilai-nilai kesucian. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Hegel ini sangat memperhatikan karya-karya seni tradisi. Selanjutnya yaitu bentuk klasik. Nah, menurut Hegel, bentuk seni klasik ini memiliki sifat yang antroponomis atau menampilkan ide-ide kesemestaan. Nah, ke dalam wujud manusia. Misalnya, jika di dalam seni, simbolik ini hewannya itu artinya representasi kesemestaan atau dewa-dewi. Maka dalam seni bentuk klasik ini, hewan itu bermakna lembu, artinya representasi kejantanan. Nah, Hegel ini berpendapat bahwa puncak seni klasik adalah patung, terutama patung-patung zaman Yunani kuno. Selanjutnya yaitu bentuk romantik. Nah, menurut Hegel ini, puncak seni romantik ini adalah puisi, musik, dan lukisan. Nah, Hegel ini menyebutkan puisi itu adalah seni yang paling filosofis karena dalam puisilah manusia dapat menemukan kembali kemanusiaannya. Begitu juga di dalam musik dan lukisan, di mana ketiganya dapat menjadi refleksi yang langsung menyadarkan dan mencerahkan. Baiklah, selanjutnya saya Budi Kurniawan, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu awal romantik menurut Friedrich Hegel. Friedrich Hegel mempunyai nama lengkap yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Ia lahir di kota Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Ia lahir di keluarga yang berada. Orang tuanya, yaitu ayahnya, merupakan salah satu pegawai negeri di kerajaan Württemberg di bidang keuangan. Ia masuk sekolah teologi pada tahun 788 di Universitas Tübingen. Ia merupakan filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di zamannya, termasuk ke dalam bidang seni romantik. Hegel mengatakan seni romantik itu lebih unggul daripada seni yang lain, karena seni romantik merupakan perluasan ataupun kebebasan dari kesadaran diri manusia, dan karenanya ia menentukan gerakan selanjutnya secara signifikansi
ke arah restorasi ataupun ke arah pemulihan kesadaran diri pikiran manusia secara keseluruhan. Nah, itulah tadi awal romantik menurut Friedrich Hegel. Terima kasih. Pada seni romantik, Hegel mengatakan bahwa apa yang tersembunyi ternyata mempunyai kekuatan lebih dari apa yang tampak. Nah, maksudnya yang tersembunyi di sini adalah batin kita atau perasaan kita atau segala sesuatu yang kita rasakan di dalam hati kita. Nah, ternyata ini mempunyai kekuatan lebih dari apa yang tampak. Yang tampak itu di sini dimaksudkan adalah apa yang kita lihat, apa yang dapat kita rasakan oleh panca indera kita, ataupun apa saja yang kita lihat oleh panca indera kita ataupun yang kita rasakan oleh panca indera kita. Nah, Hegel di sini mencontohkan menjadi tiga kategori seni, yaitu yang pertama yaitu seni timur, lalu seni klasik, dan yang terakhir yaitu seni romantik. Nah, seni klasik yang simbolisnya atau dilambangkan diperlihatkan dalam bentuk arsitektur, di mana arsitektur ini mempunyai pengertian seni yang mempelajari tentang rekonstruksi bangunan atau merancang bangunan. Bentuk dari contoh seni ini adalah jembatan, gedung-gedung, termasuk tempat tinggal kita. Kategori selanjutnya yaitu seni klasik. Nah, seni klasik ini menampilkan atau memperlihatkan keseimbangan bentuk dan keseimbangan materi yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya lukis. Keseimbangan bentuk dan keseimbangan materi ini kemudian dituangkan ke dalam karya lukis. Selanjutnya yaitu seni romantik. Nah, seni romantik ini merupakan seni yang memuncakkan ataupun seni yang paling tinggi dari dua kategori seni tadi, yaitu seni timur dan juga seni klasik. Nah, seni romantik ini merupakan seni yang paling berpengaruh dalam ketiga kategori tersebut. Nah, seni romantik ini diperlihatkan dalam bentuk musik. Audio Jungle.